Kabupaten Bintan merupakan satu dari 7 wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi pariwisata mumpuni. Bahkan pasarannya pun tidak hanya bagi wisatawan lokal, melainkan juga mancanegara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bintan setiap bulannya mencapai belasan hingga puluhan ribu. Namun, siapa sangka, di balik tingginya potensi pariwisata itu tersimpan hal yang penting, tapi tampaknya belum terakomodir hingga saat ini. Ia adalah sertifikat halal bagi restoran, resort, hingga hotel dari Kementerian Agama. Padahal tidak dapat dipungkiri, meskipun banyak wisatawan mancanegara yang datang, pasti ada juga wisatawan lokal yang ingin menikmati nuansa berwisata di Kabupaten Bintan, terlebih yang beragama Islam. Hal itu pun terkuak dari sejumlah konfirmasi dan penelusuran tim Yunus Reportase di lapangan. Ketua Tim Satgas Halal Kanwil Kemenak Kepulauan Riau, Abu Sofyan, mengungkapkan sertifikasi halal memang merupakan hal yang penting dan tengah menjadi fokus pemerintah. Namun, hal itu juga yang kini masih menjadi PR Kanwil Kemenak Kepulauan Riau. Pasalnya, tidak ada regulasi mengikat yang mewajibkan para pelaku pariwisata untuk mengurus label halal tersebut. Alhasil, sejauh ini Kemenak Kepri belum pernah menerbitkan sertifikat halal untuk jasa pariwisata di Kabupaten Bintan. Mengenai restoran, kemudian hotel, ini kita kan ini reguler. Ya, reguler. Jadi data yang ada sama kita itu sampai sekarang ini saya sendiri belum dapat ini data yang mungkin dari pariwisata nanti bisa tapi sampai sekarang ini data yang betul-betul hotel yang sudah kita sertifikatkan halal ini belum ada. Jadi kita masih proses terus ini. Kenapa belum ada, Pak? Ya, artinya kan begini, kalau reguler ini itu ada hubungannya dengan pengajuan dari masing-masing kan. Kita sampai sekarang ini belum mengatakan datang ke tempat jasa pariwisata di hotel, Bapak harus mengurus ini, memaksa, itu belum bisa karena memang untuk sekarang ini Oktober 17 Oktober ya Pak ya, 2024 ini baru makanan. Nah, nanti kalau makanan itu tidak berhalal, baru di bulan Oktober ini nanti baru kita akan bisa mengatakan Bapak kalau ini tidak ada label halal harus mencantumkan label ini makanan ini tidak halal, kan gitu. Tapi kalau jasa itu masih tahun kan dia 3 tahun. 3 tahun berikutnya masih mau start, kemudian 3 tahun berikutnya. Nah, itu jasa. Jadi artinya sekarang ini kita masih minta kepada para yang jasa ini untuk hotel dan sebagainya secara kesadaran, keinginan bahwa para pengelola hotel ini pengen bahwasanya mereka mengurus ke kita, ya kan itu belum ada sedikit kita supaya nanti yang di keinginan Pak Presiden itu bahwa kita ini menjadi sebuah negara yang pasar halal nomor 1 di dunia ya Pak ya. Iya Pak. Ia menjelaskan saat ini pun Kementerian Agama Kepulauan Riau masih memberikan imbauan kepada para pelaku usaha pariwisata untuk mengurus sertifikat halal masing-masing. Caranya dapat mendaftarkan diri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui laman halal.go.id. Di sana akan ada sejumlah persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Lantas, bagaimanakah cara Kementerian Agama memberikan sertifikat halal tersebut? Padahal diketahui juga
sektor pariwisata di Bintan juga tak jauh dari produk non-halal seperti minuman beralkohol. Bahwasanya sebuah jasa pariwisata itu dikatakan halal bukan berarti dia terlalang dari memfasilitasi yang bukan muslim, bukan begitu. Nah, intinya bahwasanya bahwa jasa itu dikatakan halal apabila kriteria-kriteria itu terpenuhi. Artinya kriteria itu terpenuhi adalah bahwasanya apabila ada yang tidak halal itu dipisahkan. Contoh, ada bar. Ada bar, kalau memang itu bar halal itu tidak ada mikol di sana, ya kan? Tetapi kalau memang ada mikol, memang bar itu mikol, tentu harus dipisahkan pengunjungnya. Ya, artinya jangan disamakan. Nah, itu memang ada kode etiknya. Saya kira di dalam persyaratan untuk menghalalkan jasa hotel itu sudah nanti ada. Salah satu di antara saya sebutkan tadi itu tidak bercampur antara halal dan haram. Sama dengan ini di sebuah jasa hotel itu tidak bisa dia mencampur adukan antara yang memang halal dan tidak halal. Bukan hanya tempat penyimpanannya saja, namun juga pengolahannya. Namun juga pengolahannya, ya kan, semuanya harus halal. Mendengar pengakuan itu, lalu ada berapa banyakkah pelaku pariwisata di Kabupaten Bintan saat ini? Bagaimanakah pengawasan terutama perihal minuman beralkohol yang sudah dipastikan tidak halal? Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Disbudpar Kabupaten Bintan, Ardiansyah, mengungkapkan jumlah pegiat pariwisata seperti resort, restoran, dan hotel mencapai puluhan unit. Pelaku usaha yang ada di Bintan itu lebih kurang ada 140 tempat objek usaha wisata. Dapat kami jelaskan juga, yaitu dia berada di dalam Lagoy dan di luar Lagoy. Gitu. Dia ada beberapa kualifikasi, beberapa jenis. Ada yang sifat hotel dan resort, dan ada juga yang bersifat produk wisata. Itu jumlah hotel dan resort yang ada di dalam Lagoy itu ada sebanyak 22 unit. Untuk di luar Lagoy itu ada 37 unit. Berarti lebih kurang 59 unit jumlah hotel dan resort yang ada di Kabupaten Bintan. Sedangkan perihal penjualan minuman beralkohol, Dispar Bintan hanya menyesuaikan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Isinya bahwa penjualan minuman beralkohol hanya bisa dilakukan di hotel berbintang, restoran, bar, pub, dan klub malam yang juga fasilitas hotel berbintang. Kemudian boleh juga di fasilitas serupa di kawasan Lagoy, Lobam, dan KEK di kawasan Galang Batam. Kendati demikian, perizinan itu tidak berada di Dispar Bintan, melainkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau DPMPTSP Bintan. Informasi saya dapatkan dari teman-teman dari saat saya masuk, untuk sebelum mengeluarkan izin ke PTSP itu untuk perizinan mikol itu, terlebih dahulu biasanya mendapatkan rekomendasi dari kita Dinas Pariwisata. Itu sekitar durasi di tahun 2016 sampai 2018. Tetapi setahu saya saat ini bisa langsung mengeluarkan perizinan itu langsung aja ke PTSP. Hal senada juga diucapkan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP Kabupaten Bintan, Rory Andri. Menurutnya, perizinan itu pun tergantung dengan kadar alkohol yang tertera.
kadar alkoholnya 1% sampai dengan 5%. Kalau golongan B itu termasuk seperti wine, itu kadar alkoholnya 5% sampai dengan 20%. Golongan C ini mungkin golongan yang paling tinggi nih, vodka, itu kadar alkoholnya 20% sampai dengan 45%. Nah, di klasifikasi OSS mungkin itu akan dibedakan pendaftaran melalui OSS. Dari 2024 nggak ada lagi, kita melalui OSS. Jadi klasifikasi nanti semua ada tertera di situ. Setiap pelaku usaha mengurus ya semua ada di situ. Tinggal dia pilih aja poin A, B, C tergantung kadar mereka yang mau jual. Kalau secara pengawasan kita tiap turun di lapangan melalui pengawasan, misalnya APM mereka atau kendala-kendala yang ada di mereka, itu kan izin-izin yang mereka udah punya ataupun belum kan kita selalu periksa, selalu tanya. Apabila izin mereka pun udah masa yang habis, itu kita mengajukan untuk memperbaruinya lagi. Kalau untuk dulu itu sama rata semua aja ya. Nah, kalau dulu itu masih sama semua, nggak ada klasifikasinya. Kalau sekarang ini aja baru ada klasifikasi 2SS. Cepat panjang itu. Setahun sekali. Iya. Sedangkan dari Badan Pengusahaan Kawasan BP Bintan, sejumlah minuman beralkohol itu masuk ke Kabupaten Bintan melalui 2 subdistributor resmi. Namun, yang menjadi polemik saat ini adalah dibekukannya kuota minuman beralkohol di Bintan. Hal itu merupakan imbas dari kasus tindak pidana korupsi pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh mantan Bupati Bintan, Apri Sujadi, dan mantan Kepala BP Bintan, Muhammad Saleh. Alhasil, kuota itu hanya bergantung pada kebutuhan para subdistributor tersebut. Kalau misalkan hari ini kita memiliki 2 subdistributor di Bintan sendiri yang memang mereka ini menjadi sebagai pemasok di dalam kawasan-kawasan pariwisata tadi. Jadi ada 2 subdistributor yang sudah memiliki izin, termasuk juga memiliki ya ada beberapa kriteria lah untuk mereka mendapatkan izin subdistributor tersebut. Jadi per tahun 2023 ini ada 2 subdistributor yang sudah mengantongi izin edar untuk kuota mipol tadi. Pak Farid, lantas sejauh ini kalau memang sudah ada kriteria, kemudian juga ada ketentuan yang tidak boleh menjual di luar dari sektor pariwisata seperti disebut, sanksinya apa kalau misalkan pendapatan penjualnya melebihi batas itu, Pak? Jadi kalau misalkan kita bicara berarti penindakan ya. Kalau misalkan ketika ada pelaku usaha atau distributor yang ketahuan melakukan pelanggaran terhadap izin tersebut, contoh kuota yang dia edarkan tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam kapasitas kuota tadi, itu kami di BP bisa langsung melakukan pemblokiran izinnya. Jadi izin subdistributor mereka bisa kami bekukan atau kami langsung cabut izin usaha kawasannya. Dan kalau kita bicara secara penindakan di lapangan, itu ranahnya kawan-kawan dari Bea dan Cukai. Lalu, dari berbagai informasi itu, bagaimanakah respon dari para pelaku pariwisata di Bintan? Baik perihal sertifikat halal maupun penjualan minuman beralkohol yang juga sangat akrab dengan mereka. Kepala Divisi Anggota dan Kaderisasi Asosiasi Pariwisata Nasional Kepulauan Riau, Muhammad Effendi menyebut, sertifikat halal cukup penting bagi para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan resort. Pasalnya, sertifikat halal itu akan berdampak positif dan menambah kepercayaan publik terhadap usaha mereka. Terlebih bagi wisatawan muslim, baik dari lokal maupun mancanegara.
teman-teman yang pariwisata yang lain, kita tidak berbicara hanya Lagoy ataupun Lobam ya, atau yang lain. Seperti di Trikora kan juga kita lihat pada saat liburan banyak sekali masyarakat yang datang ke sana itu kan, karena ada juga yang menjual makanan dan minuman kan, itu juga kita nggak bisa bilang halal dengan sekejap mata kan gitu, walaupun penjualnya muslim atau gimana kan gitu. Cuman kalau menurut saya, kalau di mana di Lagoy itu untuk pariwisata mungkin mereka butuh sosialisasi yang lebih detail terkait pengurusan sertifikat halal untuk jasa pariwisata tadi Bang. Jadi mereka mungkin pengen tahu juga biayanya, kalau untuk jasa hotelnya berapa, untuk restorannya apakah mencakup semuanya, seperti yang tadi Abang tanyakan ke Pak Sofian ya, apakah itu termasuk jasa hotel saja atau jasa restoran saja kan gitu. Karena halal itu kan dia tidak bisa kita nilai dengan satu macam aja gitu. Karena halal ini spesifik dia, begitu Bang. Effendi menyebut dari sisi pelaku usaha, sebenarnya pelaku siap untuk mengikuti aturan yang ada, termasuk bila diwajibkan memiliki sertifikat halal. Ia berharap Kemenak Kepulauan Riau dapat lebih aktif dan gencar melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Terlebih bila memang ingin mewujudkan cita-cita pariwisata halal dari pemerintah Indonesia. Dampak terhadap teman-teman pelaku usaha pariwisata itu ya, mereka bukannya merasa keberatan, tapi maksud mereka begini. Jadi kejelasan dulu nih dari pemerintah seperti apa, dari BPJPH-nya terkait untuk jasa pariwisata itu lebih bagusnya yang seperti apa? Apakah hanya untuk restorannya dulu yang tadi saya bilang, atau jasa lain seperti spa juga bisa dibuat halal ya, atau jasa hiburannya juga bisa halal kan begitu. Jadi kalau untuk Mikol sendiri ya memang kalau dikaitkan dengan sertifikasi halal itu kan udah berseberangan jauh ya Bang. Satu sisi ini minumannya udah labelnya udah haram kan, yang satu sisi kita mau masuk yang halalnya. Makanya nanti kedepannya mungkin dari BPJPH atau melalui Kemenak Kanwil bisa memberikan advice terhadap pelaku-pelaku usaha jasa pariwisata, baik itu pengaturan minuman beralkoholnya seperti apa dan jasa yang non halal dan halalnya itu bagaimana, biar nanti begitu auditor dari Kanwil Kemenak Kepri maupun dari BPJPH datang ke pelaku usaha, mereka tidak sedikit terkejut gitu. Jadi paling tidak verifikasi lapangannya lebih mudah gitu. Sudah ada persiapan terlebih dahulu. Iya begitu.